Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tri Agus Fajar. Ingin mempresentasikan hasil makalah yang sudah diubah ke PowerPoint untuk memenuhi tugas mata kuliah pengolahan citra digital dengan dosen pengampu Bapak Rezi Elsyaputra Eskom Mkom. Langsung saja kita masuk ke materi pembelajaran. Seperti biasa, di dalam sebuah PowerPoint ada kata pengantar, yaitu puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat-Nya penyusun saya sendiri dapat menyelesaikan makalah ini tepat waktu tanpa ada halangan yang berarti dan sesuai dengan harapan. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Rezi Elsyaputra Eskom Mkom sebagai dosen pengampu mata kuliah pengolahan citra digital yang telah membantu memberikan arahan dan pemahaman dalam penyusunan makalah presentasi ini. Tujuan penulisan untuk memahami citra digital, untuk mempelajari cara mengolah citra menjadi informasi yang dapat dipahami manusia dan mesin. Pengolahan citra digital merupakan cabang ilmu komputer yang menggunakan algoritma dan model matematika untuk memproses gambar. Latar belakang pengolahan citra digital sendiri adalah proses transformasi, analisis, dan interpretasi citra menggunakan algoritma komputasi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas visual, mengekstrak informasi, atau memungkinkan pengambilan keputusan berdasarkan data citra. Untuk rumusan masalah, di poin A ada kualitas citra, poin B format citra bitmap, poin C penjelasan CMYK, poin D format file pada citra digital, dan yang terakhir poin E kompresi pada citra digital. Selanjutnya adalah bab pembahasan. Citra merupakan salah satu bentuk informasi yang diperlukan manusia selain teks, suara, dan video. Informasi ini diperlukan bukan hanya untuk komunikasi antar manusia saja, tetapi juga antara manusia dengan mesin. Informasi terkandung dalam sebuah citra dapat diinterpretasikan berbeda-beda oleh manusia satu dengan yang lain. Berkembangnya teknik pengolahan citra digital dipicu oleh tujuan untuk membantu hidup manusia menjadi lebih mudah. Selanjutnya ada representasi citra. Citra digital merupakan representasi dari citra yang telah diubah menjadi data numerik. Ada dua cara utama untuk merepresentasikan citra digital. Yang pertama, citra grayscale. Setiap piksel pada citra memiliki nilai intensitas antara 0 atau warna hitam dan 255 atau warna putih dalam rentang warna abu-abu. Citra ini sering digunakan dalam aplikasi seperti pemrosesan citra medis atau deteksi objek. Selanjutnya, citra berwarna. Citra ini memiliki 3 saluran warna utama, yaitu RGB, yaitu merah atau red, hijau green, dan biru atau blue. Setiap piksel memiliki 3 nilai untuk masing-masing komponen warna, biasanya dalam rentang 0 hingga 255. Jika citra berwarna dengan format RGB atau red, green, dan blue, maka setiap piksel terdiri dari 3 komponen warna. Selanjutnya, bitmap pada citra digital. Bitmap pada citra digital adalah salah satu bentuk representasi citra yang menggunakan matriks piksel untuk menggambarkan informasi dalam bitmap. Setiap piksel dalam citra dipetakan dalam sebuah array atau grid yang mengandung informasi intensitas atau warna untuk masing-masing piksel. Ciri-ciri citra bitmap. Yang pertama, piksel. Bitmap terdiri dari sejumlah piksel yang membentuk citra. Setiap piksel menyimpan informasi terkait intensitas atau warna. Yang kedua, pada citra grayscale, setiap piksel disimpan dengan nilai intensitas 0 sampai dengan 255 yang menggambarkan bergradiasi warna hitam dan putih. Yang ketiga, pada citra berwarna atau RGB, setiap piksel menyimpan 3 nilai yang mewakili warna: merah R, hijau G, dan biru B dengan rentang 0 sampai dengan 255 untuk masing-masing komponen. Selanjutnya, yang kedua, resolusi. Resolusi, semakin banyak piksel yang ada dalam gambar, semakin tinggi resolusinya, yang berarti gambar akan lebih tajam dan detail.
Yang kedua, kedalaman warna. Citra bitmap bisa memiliki kedalaman warna yang berbeda, yang mengacu pada jumlah bit yang digunakan untuk menyimpan banyak informasi. Warna setiap pixel. Semakin tinggi kedalaman warna, semakin banyak warna yang bisa diwakili. Jenis-jenis bit pada citra bitmap. Yang pertama, 1 bit hanya ada 2 warna, biasanya hitam dan putih. Yang kedua, 8 bit. Bisa mewakili hingga 256 warna atau gradiasi abu-abu. Yang ketiga, 24 bit atau true color. Menggunakan 8 bit untuk setiap komponen warna, merah, hijau, dan biru, sehingga menghasilkan 16,7 juta warna. Selanjutnya, format pada citra bitmap. Yang pertama, BMP atau bitmap. Format citra raster standar yang menyimpan gambar tanpa kompresi, sehingga ukuran file bisa sangat besar. Yang kedua, JPEG. Format citra terkompresi yang sering digunakan untuk foto digital, meskipun menggunakan kompresi lossy atau mengurangi kualitas sedikit untuk mengurangi ukuran file. Yang ketiga, PNG. Format citra yang mendukung transparansi dan kompresi lossless sehingga kualitas gambar tetap terjaga meskipun ukuran file berkurang. Dan yang keempat, GIF. Format gambar dengan 8 bit warna yang sering digunakan untuk animasi. Selanjutnya ada vektor. Vektor dalam pengolahan citra digital merujuk pada representasi data gambar menggunakan koordinat dan nilai numerik dalam ruang vektor yang seringkali digunakan untuk menggambarkan bentuk, warna, dan tekstur objek dalam citra. Selanjutnya, CMYK pada citra digital. CMYK atau cyan, magenta, yellow, dan black adalah model warna yang digunakan dalam pengolahan citra digital, terutama untuk tujuan pencetakan. Berbeda dengan model RGB yang berfokus pada pencahayaan dan digunakan untuk tampilan layar, seperti monitor. Model CMYK lebih sesuai untuk reproduksi warna dalam media cetak. Selanjutnya, format file pada citra digital. Yang pertama, JPEG atau Joint Photographic Expert Group. Yang kedua, PNG atau Portable Network Graphics. Yang ketiga, BMP atau bitmap. Dan yang keempat, ada TIFF atau Digit Image File Format. Selanjutnya ada jenis-jenis kompresi pada citra digital. Kompresi pada citra digital adalah proses pengurangan ukuran file gambar dengan tujuan untuk mengurangi kebutuhan ruang penyimpanan atau mempercepat proses pengiriman data tanpa mengorbankan terlalu banyak kualitas gambar. Kompresi lossy. Kompresi lossy mengurangi ukuran file gambar dengan menghilangkan sebagian data yang dianggap tidak penting atau tidak terlalu terlihat oleh mata manusia. Proses ini menyebabkan hilangnya beberapa informasi atau kualitas gambar yang tidak dapat dipulihkan setelah kompresi dilakukan. Kelebihan dan kekurangan kompresi lossy. Yang pertama, ukuran file sangat kecil dibandingkan dengan kompresi lossless. Yang kedua, cocok untuk aplikasi yang membutuhkan ukuran file kecil seperti gambar di web atau pengiriman gambar melalui jaringan. Selanjutnya, kekurangan kompresi lossy. Yang pertama, kehilangan kualitas gambar, terutama dengan tingkat kompresi tinggi. Yang kedua, tidak dapat mengembalikan gambar ke keadaan semula setelah kompresi. Selanjutnya, kompresi lossless. Kompresi lossless adalah teknik kompresi di mana data gambar dikompresi tanpa kehilangan informasi atau kualitas gambar. Proses ini mengurangi ukuran file tanpa mengorbankan kualitas, sehingga gambar yang dikompresi dapat dikembalikan ke kondisi semula saat diekstraksi. Selanjutnya, kelebihan kompresi lossless. Yang pertama, tidak ada kehilangan data atau kualitas gambar. Yang kedua, dapat mengembalikan gambar ke kondisi semula setelah dikompresi. Yang ketiga, ideal untuk aplikasi yang memerlukan gambar dalam kualitas asli seperti pemindaian gambar medis atau grafik vektor. Selanjutnya, kekurangan dari kompresi lossless. Yang pertama, ukuran file lebih besar dibandingkan dengan kompresi lossy. Yang kedua, kurang efisien dalam mengurangi ukuran file untuk gambar yang lebih besar atau foto.
Kesimpulannya, pengolahan citra digital adalah disiplin ilmu yang penting dalam teknologi modern, yang mencakup pemahaman mendalam tentang warna, format file, kompresi, dan teknik manipulasi gambar. Ini digunakan dalam berbagai aplikasi praktis, dari fotografi dan desain grafis hingga analisis medis dan pengawasan dan keamanan. Pemilihan teknik atau format yang tepat tergantung pada tujuan spesifik, apakah itu untuk mempertahankan kualitas gambar, mengurangi ukuran file, atau meningkatkan citra untuk analisis lebih lanjut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan melalui presentasi singkat saya ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Nun wal qalam ya maisturun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.